Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haifa Latifah dari kelas D Turos akan membacakan dan menjelaskan adab bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Adabut tayamumi, adab bertayamum. Fa'in azazta, kemudian jika engkau tidak mampu anisti'malil ma'i, dari menggunakan air, lifaqdihi, karena tidak adanya air, ba'dat talabi, setelahnya mencari, lauli udrin, atau karena udur, min mardin, berupa sakit, aulimaniin, atau karena ada yang menghalangi, minal wusuli, dari sampai, ilaihi, ke air, min sabain, berupa binatang buas, au habsin, atau penjara, au kanal ma'u, atau keadaan air itu, al-hadiru, yang ada, tahtaju, engkau butuhkan, ilaihi, kepada air, li'at asyika, karena kehausanmu, au li'at asyirofikika, atau kehausan temanmu, karena, atau bukti air itu, milkan, merupakan milik, liyogoyirika, selainmu, walam yubba, dan air itu tidak dijual, illa bi'akasari, kecuali dengan lebih banyak, min samanil misli, dengan harga standar, au kana bika, atau ada padamu itu, jarohata, luka, au marodun, atau sakit, tahopu, yang kamu takuti, minhu, dari sakit itu, ala nafsika, membahayakanmu, pasbir, maka bersabarlah, hatta yadkhula, sampai masuk, waktu faridoh, waktu fardu, summaksud, kemudian bermaksudlah, so'idan, pada permukaan tanah, toyiban, yang bagus, alaihi, yang di atas tanah, turobun, ada tanah, kholisun, yang murni, tohirun, yang suci, layyin, lembut. Padrib, kemudian letakkanlah, alaihi, di atas tanah, bikafaika, kedua telapak tanganmu, doman, dengan dirapatkan, baina asobika, di antara jari-jarimu, wa anwi, dan berniatlah, istinbahati, untuk membolehkan, fardu salat, wamsah, dan ucaplah, bihima, dengan kedua telapak tanganmu, wajhaka, ke wajahmu, kullahu, seluruhnya, marotan wahidatan, satu kali, wala tutakallafu, dan engkau tidak dituntut, isola al-gubari, menyampaikan tanah tadi, ila manabiti asy'ari, ke tempat tumbuhnya rambut, khofa, yang tipis, au kasifa, atau yang tebal, sumangza, kemudian cabutlah, khota, maka alimu, atau cincinmu, wadrib, dan letakkan, dorbatan, pukulan, saniyatan, yang kedua, mufarrijan, dengan merenggangkan, baina asobiika, di antara jari-jarimu, wamsah, dan usaplah, bihima, dengan kedua telapak tanganmu, yadaika, kedua tanganmu, ma'a marofikika, sampai ke sikut, fa'il lam tastau'ibhuma, tanpa meliputinya, fadrib, maka letakkanlah, dorbatan ukhro, pukulan yang terakhir, ila antas tau'ibahuma, meliputinya, summamsah, kemudian usaplah, ihda kafaika, salah satu telapak tangan, bil ukhro, dengan yang lain, wamsah, dan usaplah, ma baina asobiika, di antara jari-jarimu, bitahklili, dengan menyela-nyelanya, wasoli, dan solatlah, bihi, dengan tayamum, faradon wahidan, untuk satu fardu, wa masyita, dan sesuatu yang engkau mau, minan nawafil, dari solat sunnah, fa'in aradta, dan jika engkau mau, faradon sanian, fardu yang kedua, pastanif, maka mulailah, lahu, untuk solat kedua, tayamum ukhro, yang lain. Di sini dijelaskan tata cara dan adab bertayamum. Jadi tayamum itu bisa dilakukan ketika yang pertama tidak adanya air setelah kita mencari, atau ada air tetapi untuk sampai ke air tersebut ada sesuatu yang menghalangi, baik itu binatang buas seperti harimau gitu kan, kalau di hutan atau di mana, harimau, ular, atau yang lain sebagainya, atau berupa benteng besi atau penjara, sehingga kita tidak bisa mencapai air tersebut.
Yang kedua, yang diperbolehkannya kita bertayamum apabila terdapat udzur berupa sakit atau ada luka sehingga kita takut gitu jika terkena air akan membahayakan diri kita. Kemudian dijelaskan juga di dalam kitab ini ada air, tetapi air tersebut dibutuhkan karena kita haus atau teman kita haus. Tetapi teman yang bagaimana? Ghairul murtadi, selain yang murtad, wa tarikis sholati, meninggalkan sholat, wal harbi, dan kafir harbi. Nah, kemudian ada air, tetapi air tersebut milik umum, milik secara bersama. Di dalam keadaan seperti itu, maka bersabarlah sampai masuk waktunya sholat fardu. Nah, jadi kita bertayamum itu harus sesudah masuknya waktu sholat. Contohnya kita mau sholat duhur. Nah, kita tidak bisa bertayamum sebelum waktu sholat duhur tersebut masuk. Kita diperbolehkan ya bertayamum ketika waktu sholat duhur sudah masuk, contohnya sekarang jam 11 kurang. Nah, sebelum jam 11 kurang itu tidak diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, kita diperbolehkan bertayamum setelah lebih dari jam 11 kurang atau jam 12-an, sekitar jam 12-an ketika kita sudah mencari air dan tidak menemukannya atau dengan persyaratan yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian bagaimana gitu kan tanah yang bisa digunakan untuk bertayamum? Yang pertama yang thayyiban, yang bagus. Dijelaskan di dalam kitab ini, yang bagus itu halalan, yang halal. Atau yang kholisun, yang murni. Yang murni ini maksudnya tidak tercampur dengan pasir atau kerikil. Kemudian yang tohirun, yang suci, yaitu bi alam yakun mutanajisan wala musta'malan, jadi tidak terdapat najis atau yang mustakmal. Kemudian yang lembut lain. Disebutkan atau dijelaskan di dalam kitab ini, tata cara bertayamum itu meletakkan kedua tangan di atas tanah, kemudian dengan yang pertama itu dengan dirapatkan jari-jari kita, jadi seperti ini. Nah, kemudian berniat. Nah, untuk niatnya sendiri, niatnya itu bukan untuk menghilangkan hadas, karena tayamum sendiri itu tidak bisa menghilangkan hadas. Maka niatnya itu nawaitul istinhati sholat, berniat untuk bersolat, bukan untuk menghilangkan hadas, bukan seperti ini ya, nawaitul istinhati lirofil hadasi. Nah, itu salah. Tapi yang benarnya nawaitul istinhati sholat. Nah, itu untuk niatnya. Kemudian setelah berniat untuk sholat, kemudian usapkanlah dengan kedua telapak tangan yang sudah diletakkan di atas tanah ke seluruh wajah seperti ini. Nah, ke seluruh wajah, tidak sampai ke tempat tumbuhnya rambut seperti jenggot gitu kan. Nah, yang baik yang tebal ataupun yang tipis itu tidak perlu gitu. Nah, kemudian yang kedua, letakkan kembali setelah ke muka, diletakkan kembali ke atas tanah dengan mencabut jika ada terdapat cincin, cabut cincin tersebut. Kemudian yang kedua mah direnggangkan, tangan jari-jari kita itu direnggangkan di atas tanah. Kemudian setelah itu usapkan dengan kedua tangan yang sudah diletakkan di atas tanah ke tangan sampai ke sikut seperti ini. Ini, kemudian seperti ini. Ya, kemudian yang kanan terlebih dahulu, kemudian yang kiri. Seperti ini, seperti itu. Kemudian kita bisa memulainya untuk sholat. Nah, untuk tayamum sendiri itu bisa digunakan untuk satu fardu sholat dan bisa juga untuk sholat sunnah seperti sholat sunnah rawatib sebelum sholat fardu gitu. Tetapi tidak bisa untuk dua sholat fardu, sepertinya kita menjamak sholat asar dengan duhur. Nah, kita harus dua kali bertayamum untuk sholat duhur, kemudian untuk sholat asar. Tidak bisa kita sekali bertayamum kemudian kita langsung melaksanakan dua sholat fardu, itu tidak boleh karena tayamum sendiri diperbolehkan untuk satu kali fardu sholat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.